Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara Eve. Bagian 73. Musuh dalam selimut di masa lalu. Selamat mendengarkan. Mentari masih bersinar terik walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 16:23. Namun sinar matahari nampaknya masih enggan meredup, menemani para penduduk Bantala melakukan aktivitas mereka di sore itu. Beberapa mobil pun masih memadati jalan raya dan mengular di beberapa titik, dengan bunyi klakson yang tak henti-hentinya ditekan oleh sang pemilik mobil yang mereka tunggangi, menghalau mobil di depannya agar lekas jalan. Ya, benar-benar pemandangan khas ibu kota dengan segala hiruk pikuknya. Dalam kegaduhan di tengah kemacetan itu, mata Kinar tertuju pada seorang nenek tua yang tengah duduk di pinggiran trotoar. Dia nampak tengah mengipasi bagian leher dan wajahnya, menggunakan kain panjang yang dibuat seperti gendongan kecil di depannya, yang entah apa isinya. Lalu menggunakan ujung dari kain panjang itu sebagai alat mengipas diri. Gadis itu menatap iba. Ia pun menoleh ke arah suaminya yang sedang membaca beberapa pesan chat di ponselnya. Cinta? Iya sayang. Mematikan layar ponselnya lalu menoleh ke arah sang istri. Kau lihat nenek tua itu? Kasihan ya. Jawabnya seraya menatap ke arah yang ditunjuk Kinar. Apa aku boleh membantunya? Leon berpikir sejenak lalu mengusap kepala sang istri. Membantu? Dengan cara apa? Aku ingin turun dan memberikan uang padanya. Tidak bisa sayang, itu bahaya. Jalanan tengah padat. Kalau begitu kita panggil saja. Tidak masalah jika kau ingin membantu. Namun jika kita memanggilnya, aku yakin tidak hanya dia yang mendekat. Tapi semua tunawisma yang tengah mengemis di sini pasti akan menghampiri kita sayang. Tuturnya sambil mengecup rambut Kinar. Tapi aku tak tega melihat dia. Entahlah dia sudah makan atau belum. Apalagi dia sudah tua. Leon menatap ke depan. Ivan, apa kau bisa turun dan memberikan sejumlah uang untuk wanita tua di samping? Arah jam 3. Ivan pun menoleh lalu kembali fokus ke depan. Sepertinya agak sulit Tuan, karena kita berada di tengah dan mobil di depan sudah mulai jalan. Ivan kembali mengatur gigi saat mobil di depannya mulai berjalan. Dan ia pun memajukan mobilnya. Kau dengar sendiri kan sayang? Dan lagi mobil kita sudah mulai melaju. Tapi aku kasihan padanya, Mas. Aku senang kau peduli. Namun memberikan uang pada pengemis jalanan itu agak sedikit berisiko juga, sayang. Hari ini mungkin belum rezeki dia. Jadi lain kali saja ya. Iya deh. Menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami, Leon pun tersenyum. Melihat sikap peduli Kinara membuatnya teringat akan mendiang sang ibu yang selalu saja memberikan sejumlah uang pada para tunawisma di jalanan setiap kali bepergian, tanpa pandang bulu. Tua, muda, anak kecil, bahkan pengamen sekalipun, mereka semua pasti akan mendapatkan amplop berisi uang dari sang ibu yang selalu disiapkan. Kini mobil sudah keluar dari zona macet, dan mereka pun tiba di salah satu butik paling berkelas di negara itu, milik desainer terkenal yang bernama Alexander. Beliau bahkan sudah menunggu di pelataran butiknya guna menyambut kedatangan tamu VVIP seorang pemimpin Dewantara. Tuan Alex membungkuk saat Leon dan Kinara sudah turun dari mobilnya, memberikan salam selamat datang dengan sangat sopan. Saya senang saat Tuan Baskara meminta saya untuk membuatkan gaun pernikahan untuk Tuan Muda Leonard Dewantara dan Nona Kinara. Tersenyum cerah, Leonard pun terkekeh. Ya, keluarga kami sudah sangat mempercayai rancangan Anda yang bagus-bagus itu. Puji Leon sehingga membuat sang pemilik butik tersenyum senang. Mari masuk. Ajaknya dengan sopan, yang langsung diiyakan oleh Leonard dan Kinar. Dan dalam langkah mereka, Leon pun berhenti saat seorang pria berjalan dari jarak yang lumayan jauh mendekat ke arahnya. Tuan Derry? Gumam Ivan menatap tak suka. Pria itu pun berhenti tepat di depan Kinara dan Leonard. Wow, Tuan Dewantara. Tidak menyangka sekali saya bertemu dengan Anda di sini.
Sementara Leonard hanya diam saja, menatap tak suka, hingga pria itu pun beralih pandang pada Kinar. "Oh, hai, Nona cantik." Mengulurkan tangannya pada Kinar, gadis itu pun tersenyum ramah seraya mengangkat tangannya hendak menjabat. Namun segera ditahan oleh Leon yang meraih tangan Kinara. Kinara sempat bingung kenapa sang suami tiba-tiba berubah. Dia biasanya ramah dengan siapapun, namun tidak dengan pria di hadapan mereka. "Maaf, bisakah kau memberi kami jalan? Aku tengah sibuk." Ia masih sangat membenci hingga detik ini. Derry pun terkekeh. "Hai, kenapa kau kaku sekali pada aku, Leon? Sudah lama tidak berjumpa, seharusnya kau tanya kabarku, bukan? Dan perkenalkan padaku siapa gadis manis di sebelahmu ini." Derry menatap dengan penuh kekaguman pada istri presiden direktur tersebut. Dan dari kata-katanya yang menyebalkan itu, sukses membuat tangan kiri Leon terkepal. Melihat tatapannya itu masih tertuju pada Kinar, Ivan pun maju dan berdiri di hadapannya menutupi pandangan Derry yang masih terarah pada nona mudanya. "Tuan, sebaiknya Anda kembali pada urusan Anda sendiri dan jangan mengganggu kami." "Kau menyingkirlah. Aku ini hanya ingin melepas kerinduan dengan temanku ini," ucapnya seraya menatap tajam. "Teman katamu?" Ia benar-benar menahan sekali rasa geramnya. "Kami tidak punya banyak waktu untuk itu, Tuan. Jadi tolong berikan jalan pada kami." Pria itu pun mendesah. "Kau masih sama ya, sekretaris menyebalkan," gumamnya, seraya melenggang melewati sekretaris Ivan, hingga ia berhenti tepat di belakang Kinar lalu mundur 2 langkah. "Nona, ada yang ingin keluar dari saku jasku." Mengeluarkan sebatang bunga mawar merah dari jasnya, lalu menyerahkannya pada Kinar. "Wah, cantik seperti dirimu, terimalah." Leon pun menarik tangan istrinya dan berdiri di depan Kinar. "Apa maksud memberikan bunga untuknya?" Pria itu tersenyum sinis. "Kau kenapa sensitif sekali sih? Ini kan tanda perkenalan antara temanmu dan calon istrimu. Oh, istri sirimu. Aku tidak tahu apa tujuanmu kembali lagi ke negara ini. Tapi yang pasti, kau jangan mengusik ketentramanku lagi. Kalau aku ingin, lagi pula bagaimana bisa kau membicarakan wanita yang pernah ada di hatimu demi sampah jalanan sepertinya? Kau, jaga mulutmu itu." Leon mengacungkan jari telunjuknya. "Hei, tapi dia lumayan sih. Kalau kau sudah bosan bermain, mungkin aku bisa menggantikanmu." Berdebah. Dengan tangan yang terkepal kuat, Leon benar-benar hendak menghajar saat itu juga. Namun tangan itu ditahan oleh Kinara. "Cinta, kau mau apa? Tolong jangan lakukan apapun. Ayo kita masuk saja." "Ayo mas." Ajak Kinara seraya menarik lengannya. Ia merasakan hawa tidak enak di sini. Terlihat dari tatapan tajam Leonard yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Belum lagi dengan ucapan pria asing itu, membuatnya sedikit takut. Setelah Kinar dan Leon pergi, bersama Tuan Alex masuk ke dalam ruang fitting, Ivan pun mendekatinya. "Tuan Derry, tolong jangan usik lagi ke bagian Tuan Muda jika Anda tidak ingin berhadapan denganku." Derry mencengkram kerah jas Ivan dengan satu tangan. "Kau mengancamku? Kau pikir aku takut? Saya dengar perusahaan orang tua Anda sedang berada dalam ambang kehancuran. Benar begitu? Hei, untuk apa kau menanyakan hal itu, ha? Anda tidak ingin tambah hancur lagi kan? Karena 80% dari saham perusahaan itu sudah dijual kepada Dewantara. Bahkan hutang ayah Anda pada perusahaan kami pun sangat tinggi. Apa Anda tidak tahu itu?" "Jikapun benar demikian, kau mau apa?" Derry menatap tajam. "Anda seharusnya bisa menjaga Arab di depan Tuan Muda, karena Tuan Leonard masih memiliki hati untuk keluarga Anda. Jika tidak, hanya dengan menjentikkan jari saja, perusahaan Anda sudah berpindah tangan." Ivan melepaskan cengkraman tangannya, dengan tatapan masih terhunus kepadanya. "Dan jika itu terjadi, sudah pasti Anda tidak punya apa-apa lagi setelahnya." Setelah mengatakan itu, Ivan memutar tubuhnya pergi menyusul sang tua. Pria itu pun mengepalkan tangannya geram. Di saat seperti ini, dia tetap berada di bawah Leonard Dewantara. Padahal dia sudah sempat merebut cinta Fiona dan berharap Leon akan terpuruk, sehingga dengan mudah bagi dirinya untuk meruntuhkan pertahanan Dewantara. Namun tetap saja, pria itu bisa bangkit dengan sendirinya dan kembali berdiri kokoh memegang kendali Dewantara Group di genggamannya. Padahal tujuan dia sendiri ingin menghancurkan Dewantara guna menjadikan perusahaannya sebagai pemimpin grup company tersebut. Namun benteng perusahaan Dewantara benar-benar tidak bisa dihancurkan. Sehingga dalam grup itu, Dewantara lah yang masih tetap menjadi pemimpin dari perusahaan-perusahaan lain. Bersambung.
Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.